Baik ya teman-teman, jadi ini ada apa? Saya akan coba mengajak teman-teman untuk memahami kebudayaan ya, dari aspek yang paling dasar sampai pada aspek-aspek nanti ke arah ekspresi. Jadi ada dua kata ini ya. Kita memang fokus kalau kita mau bicara budaya kan tidak mungkin kita bicara negeri ngawang gitu ya. Jadi karena kebudayaan itu khas dari sebuah bangsa, dan bangsa itu tidak ada bangsa Indonesia itu ya. Jadi yang ada adalah bangsa yang berkaitan dengan etnisitas, gitu ya. Bangsa-bangsa yang memiliki karakter budaya yang khas, itu yang disebut dengan bangsa. Jadi kalau kita bicara bangsa, maka dalam konteks budaya itu maksudnya adalah bangsa yang kita pandang sebagai sebuah entitas genealogis yang kemudian kita sebut dengan etnisitas. Walaupun secara keseluruhan budaya itu memiliki aspek yang sama. Apapun budaya itu, mau budaya negeri mana saja, itu teori yang melahirkan sama, nggak ada yang berbeda ya. Semua lahir dari satu konsep, satu kerangka berpikir yang sama. Kalau kita bicara secara umum, orang mengatakan budaya itu kan hasil teori-teori sekolahan gitu ya, cipta rasa dan karsa. Tapi sebenarnya cipta rasa dan karsa itu lahir dari mana? Ini yang jarang dibicarakan. Nah, kita akan bicarakan mulai dari sana. Bahwa cipta, rasa, dan karsa manusia itu lahir dari kemanusiaan. Manusia ini kan sosok, tapi inti dari kita ini sebagai sosok fisik ini adalah kemanusiaan. Jadi cipta, rasa, dan karsa itu lahir dari kemanusiaan. Ketika kita bicara kemanusiaan, tidak ada sekat. Tidak ada sekat bangsa, tidak ada sekat agama, tidak ada sekat apa saja. Yang ada adalah universalitas. Dan kalau kita berbicara universalitas, itu pasti ujungnya satu, yaitu makhluk Tuhan. Apapun Tuhan yang disebutkan oleh bangsa di dunia ini, itu sebenarnya juga intinya satu, prima causa, yang menyebabkan adanya segala sesuatu. Kemudian muncul yang mungkin memiliki keterkaitan antara satu zaman dengan zaman lain, dan mungkin merupakan pembelokan dari satu fase keyakinan, atau mungkin itu lahir karena adanya istilahnya itu reaksi-reaksi tertentu dalam kehidupan bersama. Nah, ini hingga lahir agama. Kalau kita pelajari sejarah agama itu palingnya seputar itu, kelahiran agama. Sehingga kalau kita mau bicara budaya, kita kadang tidak bisa membedakan mana budaya, mana kebudayaan. Orang menyebutnya budaya, kadang yang dimaksud kebudayaan, kadang menyebut kebudayaan yang dimaksud budaya, tapi tidak jelas gitu ya. Mana batasan antara terminologi budaya dengan kebudayaan. Kemudian yang kedua, kata sasak. Sasak ini adalah sebuah entitas genealogis yang melahirkan cipta, rasa, dan karsa. Itu sasak. Jangan kita terjebak pada perdebatan apa arti kata sasak, itu udah tidak perlu lagi kita itu ya. Sebagai seorang yang bekerja di bidang ini, di bidang kebudayaan, kita nggak perlu lagi mempersoalkan arti kata. Sebab banyak kata yang memang tidak perlu diterjemahkan. Jadi untranslated word gitu ya, tapi harus dijelaskan
Nah, penjelasan inilah yang kita bangun kemudian. Kita nggak terjebak menjadi sebuah bangsa yang lahir karena linguistik gitu ya. Ini kan terjebak kita dengan itu kalau kita menanyakan apa arti Sasak. Nah, yang kita pahami Sasak sebagai sebuah entitas kultural yang sama dengan bangsa lain. Jadi orang menyebut bangsa apa saja itu dia enggak pernah berpikir akar katanya dari mana, tapi dia sudah menjadi sebuah bangsa. Nah, kita akan coba mulai dari ini, memahami kebudayaan. Kebudayaan itu kita melihatnya ada aspek esoteris dan ada aspek eksoteris. Yang aspek esoteris inilah yang disebut dengan budaya. Aspek esoteris ini mulai dari sumber nilai, dan norma, itu aspek esoteris. Inilah kemudian yang melahirkan aspek-aspek eksoteris. Aspek eksoteris ini kemudian kita menyebutnya dengan ekspresi budaya. Dan inilah sebenarnya yang orang katakan sebagai kebudayaan. Kalau kita paralelkan dia adalah apa? Civilization, ya. Kalau di Arab mungkin tamadun gitu ya. Ini kalau ini aspek esoteris ini culture. Kalau Arabnya adab gitu ya. Nah, inilah kemudian yang akan kita pelajari dulu yang tiga ini ya, aspek esoteris. Baru kita bisa mengatakan kebudayaan kita sebenarnya apa sih? Kalau kita sudah paham aspek esoterisnya. Sumber nilai, kalau saya melihat dari masyarakat Sasak ini, sumber nilainya itu adalah keyakinan, tauhid dari awal ya. Dari awal dia sudah bertauhid. Apapun yang mereka istilahkan, tapi kalau bahasa antropologinya monoteis. Kalau bahasa antropologi dari awal monoteis ya. Dan tidak pernah berkembang menjadi politis. Kalau kita melihat sejarah agama kan dari monoteis berkembang politis, kemudian menjadi apa namanya, ya tidak apa-apa, berkembang lagi menjadi monoteis, balik lagi dan seterusnya, berputar seperti itu. Nah, Sasak ini dari awal dia monoteis. Nah, keyakinan ini didasari oleh hasil kita. Jadi kita secara arkeologis kita tidak menemukan benda-benda sesembahan. Artinya dia tidak pernah menyembah dewa. Kita juga tidak pernah menemukan alat sesembahan apapun itu bentuknya. Nggak ada. Jadi kita yakin bahwa masyarakat kita ini memang dari awal monoteis. Sebutan tentang Tuhan, ya, sebutan Tuhan secara tradisional, itu kemudian kita temukan. Yang paling arkais orang menyebutkan Pangeran Tatungguran, ya. Tatungguran, ya. Pangeran Tatungguran. Ya, lebih tua dari Sepeangita, ya. Jadi Pangeran Tatungguran. Jadi yang maha awal, ya, yang maha ada, yang maha gitu ya. Yang konsepnya tauhid. Kata pangeran itu untuk menyebutkan sesuatu yang tidak terjangkau, ya, bukan pangeran tapi pangeran. Ya. Pangeran. Jadi kalau kita orang tua kita sudah meninggal, kita menyebutnya pangeran, ya, karena sudah tidak terjangkau. Kita mendapat kemudian turunan dari situ mulai lebih mudah dipahami kata si Epeangita, ya. Si Epeangita. Jadi yang memiliki kita, si Epeangita. Artinya kita ini ada pemiliknya, dan pemiliknya adalah yang maha kuasa, si Epeangita.
Ya kalau kita sudah mau diambil ya diambil aja karena dia yang punya. Ya, kalau apa namanya mau dikasih senang ya dikasih senang aja karena dia yang punya gitu. Kalau mau dikasih susah ya kasih susah aja karena dia yang punya yang kita. Barangkali juga sezaman atau entah yang mana lebih dahulu tapi konsepnya sama. Nek ya, nek ya artinya milik gitu kan. Nek dia, nek itu katanya ya. Nenek yang memiliki. Jadi Siapiangita, nenek atau Pangeran Tatumburan konsepnya sama. Jadi kalau sekarang di wilayah-wilayah Teben menyebutnya Nenek Kaji. Kalau di wilayah Daya menyebutnya Siapiangita. Wilayah bawah selatan ya, laut gitu ya. Laut, konsep laut Daya, wilayah Daya menyebutnya Siapiangita. Kemudian tapi mulai sekarang kalau di Daya orang menyebut juga Siapiangita Nenek Kaji. Nah, setelah kemudian berkembang Islam ini kemudian menyebutkan Siapiangita Nenek Kaji Allah Ta'ala. Jadi lengkapnya seperti itu. Ketika transformasi dari Islam Hanif ke Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu menjadi Siapiangita Nenek Kaji Allah Ta'ala. Nah, jadi konsep keyakinan ini yang kita katakan kalau istilahnya orang Ustadz menyebutnya fitrah. Nah, ada dua fitrah di sini. Yang pertama fitrati ala nasi, fitrah kemanusiaan itu Islam. Yang dimaksud itu sebenarnya fitrah itu adalah Islam. Nah, sehingga kalau kita melihat kalau kalimat la ilaha illallah itu kan menolak eksistensi vertikal gitu ya. Horizontal ya. Menolak eksistensi horizontal. Itu interpretasi dari la ilaha illallah. Tapi Muhammad Rasulullah ini konsepnya bukan membawa yang baru tapi meneruskan yang hanif gitu. Jadi meneruskan yang hanif. Jadi tidak ada yang baru dalam konsep tauhid itu. Dia tidak mengajarkan sesuatu yang baru, tapi dia meneruskan yang hanif. Nah, hanif ini yang dibawa menjadi fitrahnya orang Sasak. Yang kedua, secara genealogis kita menjadi orang Sasak itu adalah fitrah yang disebut di dalam Al-Quran dengan sibgoh. Ya. Jadi celupan Allah. Kita nggak pernah minta kita mau jadi orang Sasak, mau jadi orang mana, tapi sudah menjadi sibgoh, menjadi celupan Allah. Kita nggak bisa menolak. Nah, sehingga keberadaan Sasak sebagai sebuah bangsa adalah sibgoh. Kalau kita lihat, kita coba lihat yang ini. Inilah Sasak. Jadi ini kita sudah ditentukan sejak zaman azali sibgoh ini. Kemudian kita hadir ini dalam konteks ini. Konteks su'ub dan qabail. Nah, kalau semua orang sibgohnya sama, kan itu artinya menolak kekuasaan Allah. Jadi Allah sendiri menggugurkan dirinya sebagai maha kuasa, maha kaya, maha segala macam. Kalau kemudian manusia itu sibgohnya sama. Nah, kehadiran sibgoh ini kan dalam rangka ini. Qabail, su'ub dan qabail. Nah, identitas ini yang menjadi amanat kita adalah memelihara identitas ini. Memelihara sibgoh, memelihara identitas, ini yang kemudian kita katakan dengan budaya. Nah, yang kita katakan dengan budaya. Nah, ini sibgoh tadi. Oke, kita coba kembali ke yang tadi. Ke sini ya, kita masih melihat ini sekarang. Jadi sumber nilai kita jelas. Kemudian sumber nilai ini melahirkan nilai. Sumber nilai ini melahirkan nilai kita, kemudian
ada yang disebut dengan nilai dasar, kemudian ada yang dikatakan dengan nilai-nilai instrumentatif atau nilai penyangga. Kemudian ada nilai kualitatif, kemudian dari kualitatif ini melahirkan norma. Sekarang kita lihat, nanti kita coba bahas yang ini. Jadi pohon ini, ya, kebudayaan ini seperti pohon gitu. Jadi ada akarnya yang menyebabkan dia hidup ini. Bahkan di dalam surat Ibrahim itu ada disebutkan bahwa kalimat thayyibah itu kasajaratit thayyibatin ya. Itu bahwa kehidupan kita ini pohon. Jadi akarnya terhunjam wa far'uha fi sama. Ini far'uha kita ini. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian di sini ada institusi budaya, ini batang. Batang ini kan fungsional sebenarnya. Ya, fungsional. Dia menjadi institusi di dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada institusi sosial, nggak mungkin ada ekspresi. Siapa yang akan mengekspresikan? Bagaimana tatanannya? Siapa yang akan mengawal norma? Kan dari institusi. Nah, institusi ini kemudian di dalam masyarakat kita menganut institusi batang ini. Fungsional. Banyak fungsi di dalamnya tetapi satu. Fungsi dari akar ke daun, fungsi daun didistribusikan lagi ke bawah, ke akar, dan seterusnya. Ini kan fungsi dari institusi budaya. Nah, fungsi ini lalu kita katakan dengan institusi budaya tradisional yang intinya adalah model-model kepemimpinan kepemimpinan kolektif ya, kepemimpinan kolektif. Tidak bisa memutuskan sendiri. Maka ada yang disebut kalau di Daya itu wet tahu telu gitu ya, hingga ada interpretasinya wet tahu telu itu datang dari wet tahu telu. Hukum 3 orang yaitu loka, mangku, pengulu. Nah, ini yang menentukan. Wet tahu telu ini juga ya, kalau interpretasi di Daya itu adalah adat, tokoh agama, dan pemerintah. Sehingga kalau orang begawe di utara itu, di Daya itu dibungkus, tiang berugaknya dibungkus kain hitam, ada kain merah, ada kain putih. Kain hitam ini untuk para tokoh agama, dia biasanya paling daya dalam pengertian arah yang mengarah ke gunung. Kalau kita di utara yang disebut Daya itu laut menurut kita gitu. Ya, tapi kalau di sana ya laut itu Daya ya menurut kita, mata angin gitu ya. Laut itu sebenarnya orientasi laut, Daya itu orientasi gunung. Biasanya para loka itu ada di paling Daya. Di tengah itu warna putih. Itu adalah para kiai pengulu atau agama. Baru di paling laut itu warna putih itu untuk keliang, pamusungan. Itu model wet tahu telu. Itu institusi yang harus bekerja bersama untuk melahirkan sistem bagaimana menata nilai, menata norma, hukum. Belanda. Ya, kata Belanda kalau itu wet tahu telu, ini kan baru, kalau itu jelas baru ya, jelas baru. Ya. Tapi kalau wetu telu jauh lebih tua. Berarti interpretasi belakangan wet tahu telu belakangan, udah lama itu. Ya, jadi ya. Dia lebih sering kita dengar dia bukan wet tahu telu. Wetu. Ya. Ya, itu sudah Belanda. Nah, kemudian baru ada aspek eksoteris. Itu ekspresi. Nah, kalau kita secara teoritis ini dia ya 7 sistem budaya. Tapi kalau secara lokal kita akan membaginya menjadi ekspresi ritual,
ekspresi sosial, fungsional dan ekspresi sosial. Kalau secara tradisional kita akan baginya begitu. Nah, sehingga kalau kita bertanya apa sih kemudian kebudayaan Sasak ini, nah, kita akan menjawabnya dengan keseluruhan entitas spasial, sosial, dan kultural yang dibangun, dikelola, dan diekspresikan berdasarkan sistem nilai Sasak. Itu budaya Sasak. Kalau kita bagi itu ada ini bangsa entitas spasial. Kalau kita bicara spasial itu kan ruang Lombok ini namanya spasial Sasak itu di ruang Lombok. Sehingga akan lahir dari sini ada model pengaturan tata ruang secara tradisi dalam pengaturan entitas spasial. Mana yang disebut pesisi, luluan, kemudian bangket, gubuk, rau, gawah, kebon, gawah, gunung. Dan entitas spasial. Ya. Laut daya. Karena prinsipnya orang datang itu kan dari laut. Jadi dari laut tak terbatas menuju daya. Dari daya menuju laut tak terbatas. Itu konsep kalau di dalam kosmologi, konsep ruang dan tempat. Yang dikatakan tempat itu titik utama itu adalah menjadi pusat dunia, itulah Rinjani. Kemudian wilayahnya, ruangnya sampai mana? Laut tak terbatas. Karena tidak ada batasnya bumi ini kan. Bukan batasnya segara, enggak. Segara itu bagian dari bumi. Jadi entitas spasial ini melahirkan, kalau di dalam bahasa arsitektur, ada morfologi ruang. Sehingga kita bisa paham, oh ini morfologinya pesisi, ini morfologinya tahu Menange, Luluan, tahu Luluan apa? Bukan, ya muara, ya di Menange sama dengan Luluan, bukan. Menange itu sama dengan Luluan, ya, sama. Bahasa Sasak memang mau saya bicara bahasa apa? Sama, saya juga mikirkan beda. Bukan. Menange. Menange itu berarti sempane. Sempane itu sepadan. Jadi apapun yang ada, morfologi itu menjadi aturan penggunaan. Sekarang kan sudah rusak. Morfologinya ini fungsinya beda. Nah, ini menyebabkan tatanan ini menjadi rusak. Nah, karena kita tidak berpegang pada morfologi entitas spasial. Kemudian di situ ada entitas kultural ya. Ini entitas kultural yang coklat ini. Entitas kultural yang lita'arafu tadi ya. Lita'arafu. Ini kan hanya alat ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan ekspresi. Yang ini mulai dari pakaian, rumah, kuliner, kesenian, sejarah, bahasa, tradisi, pranata adat, ini semua adalah entitas kultural yang kita sebut sebagai identitas suatu bangsa. Kemudian yang menjadi entitas sosialnya kita mulai dari individu, keluarga, institusi sosial, sistem sosial. Ini adalah entitas sosial. Secara keseluruhan inilah yang disebut dengan Sasak. Gimana? Ini dulu. Kita pahami benar gitu. Jadi tidak kita paham sepotong-sepotong sehingga kita salah menggunakan istilah.